Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Ade Irfan dari Universitas Eka Sakti Padang. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi pemasaran. Berbicara tentang pemasaran, kira-kira apa yang terbayang oleh teman-teman? Pasti dalam pikiran teman-teman, pasar itu adalah jualan produk, barang, jual beli barang, dan lain-lain. Semua itu adalah contoh dari pemasaran. Nah, hari ini saya akan menjelaskan apa sih itu pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan mempromosikan dan menjual produk atau jasa. Di dalamnya ada proses panjang atau menentukan siapa target promosi dan seperti apa bentuk promosinya. Dengan cara ini, bisnis bisa mempromosikan produk atau jasanya dengan lebih efektif. Ada 3 para ahli yang mendefinisikan strategi pemasaran. Yang pertama, Philip Kotler. Ia mengatakan bahwa pengertian strategi pemasaran terdiri dari pola pikir pemasaran yang nantinya dipakai untuk menciptakan tujuan pemasaran itu sendiri. Strategi pemasaran berisi strategi rinci tentang sasaran pasar, penetapan posisi, bauran pemasaran, hingga anggaran untuk pemasaran. Yang kedua, Kurtz. Ia menulis bahwa strategi pemasaran itu merupakan keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar. Ia menambahkan bahwa strategi ini bertujuan memuaskan konsumen dengan cara membangun kombinasi dari campuran pemasaran. Campuran yang dimaksud terdiri dari produk, distribusi, promosi, serta harga. Yang ketiga, Kotler dan Armstrong. Kedua ahli ini menganggap strategi ini sebagai logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai serta mendapat keuntungan dari relasinya dengan konsumen. Intinya, strategi pemasaran adalah jaring penghubung antara bisnis dengan konsumen. Strategi yang kamu buat pun pasti tidak hanya terdiri dari satu taktik saja, mungkin malah menggabungkan banyak hal, misalnya jejaring tradisional, media digital, iklan, televisi, radio, email, dan sebagainya. Selain itu, ada fungsi dari strategi pemasaran. Yang pertama, menambah motivasi untuk mengembangkan bisnis. Strategi pemasaran akan memberikan gambaran tentang peluang bisnis yang bisa digarap. Peluang ini tidak cuma terpaku di masa sekarang, tetapi juga potensi pengembangan di masa mendatang. Dengan kata lain, gambaran yang ada akan menciptakan inovasi. Nah, pengembangan ini tidak hanya berpotensi menarik minat konsumen atau pasar, tetapi juga bisnis agar berani mencoba hal yang baru. Yang kedua, mengefektifkan koordinasi tim. Sudah jelas bahwa strategi marketing ada untuk mencapai tujuan bisnis, sehingga dengan adanya paduan utama ini, kerja masing-masing divisi menjadi lebih terarah. Yang ketiga, memperjelas tujuan perusahaan. Kalau perusahaan mau maju, ia harus punya tujuan yang jelas. Tanpa itu, pasti akan susah berkembang. Strategi pemasaran membantu untuk ikut merumuskan tujuan jangka pendek dan panjang dari perusahaan itu sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, mengontrol aktivitas pemasaran.
Namanya juga strategi pemasaran, pasti tidak jauh-jauh dari aktivitas pemasaran. Ia memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai koridor alias terpantau dengan baik demi mencapai tujuan. Selanjutnya, contoh strategi pemasaran. Ada banyak contoh strategi pemasaran yang digunakan oleh berbagai bisnis. Namun, di sini BitDev akan merangkumkan 3 jenis yang paling umum digunakan. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama ini biasanya dilakukan dengan pihak yang dianggap punya pengaruh, misalnya dengan menggandeng acara TV tertentu atau endorse selebriti hingga influencer daring. Pihak ini dianggap bisa memperkenalkan suatu produk dan diharapkan akan diikuti oleh pengikut atau penggemar mereka. Yang kedua, diskon di momen khusus. Ini adalah salah satu strategi pemasaran yang paling ramah bisnis. Kamu bisa memberikan diskon khusus misalnya di soft opening atau ulang tahun ataupun acara tertentu. Yang ketiga, ada flash sale. Jangan salah, flash sale sudah ada sejak lama. Dulu, kegiatan ini paling sering ditampilkan di TV. Misalnya penjualan panci anti lengket yang dijual lebih murah kalau pelanggan langsung menelpon saat itu juga. Uniknya, taktik ini semakin naik daun. E-commerce mulai populer di Indonesia. Kini orang berlomba-lomba untuk jadi yang tercepat klik beli ketika ada produk baru yang diluncurkan. Banyak merek smartphone yang menggunakan strategi pemasaran ini untuk menjual produknya. Selanjutnya, langkah menjalankan strategi pemasaran. Saya merangkumkan ada 6 kunci sederhana untuk memahami strategi pemasaran ini. Yang pertama, analisis situasi. Pahami di mana posisi bisnismu sekarang untuk bisa memetakan kondisi bisnismu secara jelas. Yang kedua, definisikan tipe pelanggan ideal. Mengharapkan semua orang bakal tertarik dengan produk kita memang terdengar bagus. Akan tetapi, kamu juga harus realistis dan strategis. Jadi, coba definisikan tipe pelanggan idealmu berdasarkan identitas dan kondisinya. Misalnya dari rentang usia, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi finansial, dan sebagainya. Kenapa ini penting? Saya katakan, pertama, kamu memperbesar peluang calon pelanggan agar lebih tertarik membeli produk atau jasa sebab kamu memakai cara komunikasi yang mereka banget. Untuk menjangkau mereka, cara macam ini menimbulkan rasa percaya. Yang kedua, memperbesar peluang pelanggan agar lebih loyal, apalagi ketika mereka menyukai produkmu dan cara komunikasimu. Kamu tak memberi mereka alasan lain untuk pindah produk lainnya. Nah, praktik hal yang saya katakan tidak akan kamu dapatkan kalau sembarangan menjaring semua orang. Yang ketiga, buat target pemasaran. Nah, tujuan utama strategi pemasaran ini adalah mendorong peningkatan pendapatan otomatis. Berhasil tidaknya rencana pemasaran ditunjukkan dengan angka konversi atau penjualan. Untuk bisa mencapai target, kamu tentu harus membuat target yang spesifik. Kenapa? Target spesifik membantu kamu membuat strategi yang terukur presisi. Target di sini bukan cuma angka ya,
bukan cuma angka, tetapi juga rentang waktu yang jelas. Ini akan berguna untuk memudahkanmu melacak progres. Jadi, kamu bisa mengevaluasi strategi kamu sendiri dengan memudahkan, semisal perlu adanya penyesuaian strategi. Yang keempat, tentukan marketing tools. Kamu telah menilai kondisi bisnismu. DP pelanggan pun sudah jelas, tujuannya juga terpampang nyata, dan timelinenya rapi. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Yang keempat, tentukan marketing tool. Kamu telah menilai kondisi bisnismu. Tipe pelanggan pun sudah jelas, tujuannya juga terpampang nyata, dan timelinenya rapi. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Untuk membuat strategi pemasaran yang baik, kamu harus menentukan taktik pemasaran. Poin ini sudah sempat disinggung di awal tulisan ini. Intinya, ada banyak taktik yang bisa dipakai, mulai dari tradisional hingga modern. Yang kelima, poin-poin sebelumnya sudah siap nih, tapi kalau tanpa anggaran yang memadai, yang mana bisa jalan? Supaya berjalan efektif dan sesuai dengan target, strategi pemasaran juga membutuhkan duit. Pastikan bahwa anggarannya cukup walaupun tidak harus besar. Tentunya yang paling penting harus bersifat berkelanjutan sesuai dengan timeline yang telah dibuat. Lebih baik lagi kalau dampak strategi yang dimiliki bakal memberikan keuntungan jangka panjang, kamu bisa melakukan penghematan buat proyek selanjutnya. Yang keenam, yang terakhir, strategi pemasaran. Jangan cuma mikir enak-enaknya doang. Pastikan perencanaannya juga mempertimbangkan risiko yang mungkin hadir di tengah jalan. Langkah ini akan memberikan gambaran sekilas tentang tantangan yang mungkin hadir sehingga nantinya tidak kaget. Alih-alih kamu bisa langsung memikirkan alternatif penyelesaiannya secara lebih sigap. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.